Alhamdulillah. Apa kabar Zal? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Dari mana tadi? Dari rumah? Iya, Alhamdulillah. Berapa menit dari rumah ke sini? kita 15 sampai 20 menit. 15. Suasana Bandung, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Puji syukur selalu dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, masih memberikan nikmat, segala macam kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar nikmat Islam. Iman wal Islam. Alhamdulillah izzat. Selawat serta salam kita sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Hadirin sekalian, sahabat Sinyal Islam Indonesia dimanapun antum berada, semoga selalu dalam keadaan berbahagia, selalu dalam keadaan ditingkatkan keimanan oleh Allah, ketakwaan oleh Allah, dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Kalau nggak ada semangat, wah, gimana kita menuntut ilmu, Ustaz? Nggak ada semangat apa-apa ya, kayak nggak ada ruhnya gitu, kayak nggak ada warnanya ya. Dengan semangat kita bisa menuntut ilmu, kita bisa menjalani kehidupan lebih berwarna tentunya. Alhamdulillah. Izar, terakhir kemarin kita bahas kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Itu sampai bab apa, Izar? Sampai bab adab terhadap diri sendiri, poin kedua ya? Poin kedua. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan jika ingin mengikuti kajian ini boleh sediakan alat tulis terlebih dahulu biar mencatat poin-poin penting tentunya. Kita akan melanjutkan kajian kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, adab seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahan kami dan juga hadirin sekalian dan anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang menuntut ilmu dengan adab. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'irus salihin fid darain. Penulis berkata, silakan Izar. Hadap ketiga. Hendaknya ia bersegera mengisi masa mudanya dan umurnya untuk pelajari banyak ilmu. Dan janganlah ia tertipu dengan sikap nunda-nunda dan angan-angan kosong. Karena waktu akan berlalu dari umurnya yang tidak ada penggantinya dan tidak akan terulang lagi. Masya Allah, nggak akan terulang lagi, Zar. Ya. Hadirin sekalian, poin keempat dari adab secara umum bagian pertama, yakni adab terhadap diri sendiri. Poin ketiga, Zar ya. Poin ketiga, adab ketiga di sini ditegaskan, adab seorang penuntut ilmu itu dibagi ada secara umum ada 4, Zar. Tapi kita ambil 3 aja. Yakni adab terhadap diri sendiri, lalu adab terhadap guru, adab terhadap majelisnya. Adab terhadap majelisnya, adab terhadap kitabnya. Naam. Kali ini kita bahas di di bab pertama, adab terhadap diri sendiri, poin ketiga. Poin ketiga di sini dijelaskan an yubadira syababahu wa awqata umurihi ila tahsil. Jangan menunda-nunda lagi di masa muda kita. Hendaknya masa muda benar-benar kita gunakan untuk menuntut ilmu. Bagaimana Rizal dijelaskan oleh penulis? Hendaknya ia mutus semampu dia hal-hal yang menyibukkan diri dan juga yang awal tadi. Hendaknya ia bersegera mengisi masa mudanya. Antum udah nikah kan? Alhamdulillah. Bisa dibilang muda nggak kira-kira? Masih muda ya. Tapi udah menikah. Tentunya kesibukan setelah menikah dengan sebelum menikah itu beda nggak, Zah? Beda. Di mana bedanya? Mungkin yang belum nikah ingin tahu di sini. Mungkin ada junior antum di ITB di sini yang gimana kira-kira? Ya, kalau setelah menikah kita punya kewajiban. Kita juga punya hak. Istri punya hak, punya tanggung jawab. Punya hak batin untuk ditemenin gitu. Kalau misalnya mungkin kalau sebelum nikah kita bebas bisa pulang tengah malam pun tidak masalah. Kalau sudah nikah harus segera pulang karena istri nunggu. Mas di mana, Mas? Iya. Kalau dulu itu dari maghrib sampai jam 12 malam mau belajar ya nggak apa-apa, Gazar ya. Iya. Mau hadir di majelis nggak ada yang manggil gitu ya. Kalau sekarang mau nggak mau tanggung jawab seorang suami harus temenin ngobrol, dengerin dia ngobrol, dengerin curhatnya, menghadapi ngambeknya segala macam. Sehingga waktu pun terbagi-bagi ya. Betul. Maka di sini penulis menjelaskan hendaknya kita bersegera menggunakan masa muda kita, mumpung masih muda.
Dan bukan cuma pemuda aja Zar yang harus paham waktu muda itu berguna. Orang tua juga harus paham. Orang tua harus paham sehingga bagaimana caranya anak-anak di umur masih SMP, SMA atau juga SD, SMP, SMA dan juga masa kuliah, ayo orang tua kita ajak anak-anak kita untuk belajar ilmu agama. Mempelajari ilmu agama, mempelajari akidah, mempelajari Al-Qur'an, fikih, akhlak dan ilmu lainnya. Kita ajak dia ke majelis. Kalau masih SMP, SMA kita masukkan dia ke pesantren kalau memang kita mampu untuk membiayai anak kita di pesantren. Karena kalau dia udah dewasa, nanti sulit waktunya untuk belajar. Bersegera belajar di masa muda kita dan jangan tertipu dengan sifat-sifat seperti taswif. Taswif itu nanti ajalah. Nanti itu sifat taswif. Nanti ajalah. Masya Allah. Sifat-sifat taswif serta sifat-sifat apa tadi sifat-sifat angan-angan. Ta'mil. Ta'mil itu maksudnya ntar deh, ini saya kok udah umur sekian saya akan bisa belajar. Oh mungkin saya menikahi seorang hafizah. Ntar saya belajar nggak tahu istrinya doyan ngambek rupanya. Nggak belajar. Nah, ada temenannya gitu Zar. Dia cerita Dil ya. Tahu nggak nanti kenapa saya nggak mau ngafal Quran sekarang? Kenapa? Sekarang saya ngafal paling berapa juz aja. Dulu kami ada kewajiban untuk ngafal di tempat di lembaga kami belajar sekian juz gitu Zar. Jadi dia hafal yang wajib-wajib aja disuruh oleh Syekh. Yang ada ujian. Yang nggak diujiankan dia nggak hafal. Singkat cerita, akhirnya dia coba ajak ngobrol. Katanya, nantilah kok udah punya istri yang hafizah, dia akan coba belajar menghafal Quran. Ternyata beneran, dapat istri hafizah, walaupun belum selesai 30 juz istrinya. Kalau nggak salah ada 20-an juz gitu. Katanya dia ingin murojaah dengan istrinya tadi kan. Ternyata setelah menikah, nggak ada waktunya lagi. Setelah menikah, ya istri ngambek, ini, itu, bawa jalan istri segala macam. Jadi nggak ada waktu untuk menghafal lagi. Masya Allah, ini namanya ta'mil, angan-angan. Kenapa nggak belajar nahwu saraf sekarang? Ntar aja lah, saya nikahi anak kiai. Saya nikah dengan anak alumni Gontor gitu. Saya nikah dengan perempuan alumni Gontor. Atau nikah dengan perempuan alumni Lipia, biar diajarin nanti kan. Tentunya sulit. Banyak waktu dan tanggung jawab yang harus kita tunaikan setelah kita menikah. Ini takmil Zar. Apalagi Zar kira-kira yang antum lihat di sekitar antum takmil angan-angan dari teman-teman ketika mereka menunda belajar. Apa kira-kira? Nunggu tua baru belajar agama. Menunggu tua baru belajar agama gitu ya? Itu sih yang udah umum di kalangan. Sekarang, tapi di Bandung unik loh Zar. Di Bandung itu yang duduk di majelis kebanyakan anak-anak muda, syabab gitu kan. Alhamdulillah. Apalagi kira-kira Zar? Takmilnya itu, angan-angannya itu. Apalagi ya? Atau umur 40 selesai S3 gitu. Baru mau doktor dulu ya, mau dapat gelar doktor dulu baru mau belajar agama. Fa inna kulla sa'atin tamdi min umuri, setiap waktu yang telah berlalu dari umurnya la badala laha, tidak ada penggantinya lagi. Sekarang tanggal berapa Zah? Tanggal 16 17. Hah? 16. Sekarang tanggal 16 Maret tahun 2021. 21. Tanggal 16 Maret tahun 2021 sampai hari kiamat itu nggak akan berulang lagi Zah. Ini maksudnya la badala, nggak akan berulang lagi. Mana ingat banget satu bab dari kitab La Tahzan Dr. Ain Al-Qarni. Beliau nulis kitab La Tahzan, masih ingat? Jangan bersedih. Yeah. Ada poin beliau jelaskan, hari ini adalah hariku dan hari ini nggak akan berganti lagi hadirin sekalian. Hari ini tanggal 16 Maret 2021 sampai hari kiamat nggak akan berulang lagi. Umur Izar, umur 20, kira-kira berganti lagi nggak? Nanti 5 tahun nggak akan balik lagi. Sehingga umur benar-benar berharga, nggak akan mungkin bisa kembali lagi. Maka gunakanlah waktu muda, mumpung kita masih muda, belum menikah, mumpung masih kuliah, hanya sibuk dengan tugas-tugas kuliah. Jangan sibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan waktu untuk belajar ilmu di kampus kita dan ilmu agama, tentunya di majelis-majelis ilmu agama. Silakan Zah. Lanjut. Hendaknya ia mutus semampu dia hal-hal yang menyibukkan diri dan juga faktor-faktor yang menghalangi dia dari menuntut ilmu secara sempurna. Baik, kita cut dulu Zar. Memutus segala hal-hal yang menyibukkan diri. Begini loh Zar, ketika ada yang bertanya, Ustaz, apa yang membedakan belajar di Timur Tengah dengan di Indonesia? Sama aja sebenarnya. Di sini ingin kita sampaikan sebenarnya tidak ada jangan sampai kita membeda-bedakan alumni Timur Tengah dengan alumni dalam negeri. Wah, ini ustadznya keren nih, alumni Timur Tengah. Ini
nggak keren nih, ini kampusnya dekat rumah saya. Enggak, Allah memberikan ilmu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu yahdi may yasha'u min ibadih. Allah memberikan hidayah, memberikan ilmu, memberikan taufik, memberikan kepahaman, hikmah. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah berikan hikmah kepada yang Allah kehendaki. Jadi yang pertama, jangan kita anggap remeh alumni dalam negeri. Gus Bahar alumni dalam negeri luar biasa, dalam sekali ilmunya, itu luar biasa itu. Alim kabir beliau, masya Allah. Yang ingin kita coba pelajari, kenapa orang-orang yang belajar di luar negeri ilmunya kok kayaknya rata-rata bagus semua gitu. Bukan berarti Zar yang dalam negeri tidak bagus ya. Dalam negeri juga bagus, semuanya bagus. Beberapa kita lihat ini alumni Azhar, alumni Madinah, ini alumni dari Sudan, ini alumni Aljazair, ini alumni Malaysia. Malaysia itu luar negeri juga kan? Yeah. Alumni Brunei. Ini ada lagi alumni lain, alumni Thailand misalnya. Thailand juga luar negeri. Ini alumni, masya Allah. Apa membedakan? Semuanya sama tempat untuk ilmu. Semuanya ada ujian, semuanya ada usaha ketika mereka ingin menuntut ilmunya. Satu kesempatan Zar di musim haji, saya ketemu dengan teman-teman yang kuliah di Mesir, di Tunis dan di Yaman. Anak-anak Aceh yang kuliah di luar negeri, mereka berangkat hajian. Seingat saya itu tahun 2011 kalau saya nggak salah. 2010 mereka haji. Akhirnya kita ngobrol, kumpul semuanya, kita ngobrol. Gimana yang di Yaman? Ada kendala nggak belajar? Ada ujiannya. Jadi mereka di sana beasiswanya kurang, nggak terlalu banyak. Gimana dengan di Mesir? Ada ujian. Gimana di Sudan? Ada ujiannya? Ada. Kami di sana mengalami 2 musim. Musim cuaca di sana 2 musim. Yang pertama panas, yang kedua panas sekali. Jadi panas banget di sana. Kegiatan ya di kampus, kamar, masjid. Kampus, kamar, masjid. Pulang dari kampus, masuk kamar, waktu sholat ke masjid. Panasnya luar biasa. Yang di Tunis juga ada ujiannya. Aljazair juga ada ujian. Yang di Maroko juga ada ujiannya masing-masing semuanya. Jadi setiap daerah kita belajar ada ujian. Kenapa? Karena orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajat. Kenapa diangkat derajat? Karena ujian yang mereka hadapi ketika menuntut ilmu dan karena ilmu yang mereka miliki tadi yang diberikan oleh Allah. Sehingga ujian itu pasti selalu ada. Namun apa yang membedakan kok kayaknya beda Ustaz? Begitu lihat, ini alumni mana? Aljazair. Itu langsung beda aja, penyampaiannya beda, semuanya beda. Dengan tetap yang alumni dalam juga beda juga, luar biasa juga kan? Masing-masing punya kelebihan. Karena di sana Zat, ketika kami belajar, itu sibuk kegiatan ya belajar aja. Nggak sibuk dengan kegiatan yang lain. Kebanyakan kayak gitu kalau fokus belajar. Kita nggak disibukkan dengan perasaan sakit hati, nggak disibukkan dengan perasaan kecewa, pacaran, ini, itu, segala macam. Misal di Mekah, nggak ada pacaran. Dalam artian secara umum tidak ada pacaran. Anda belajar di kelas laki-laki semua. Di kelas laki-laki semua. Kelas perempuannya, untuk tempat belajar perempuan, mereka ada kelas sendiri. Laki-laki semua, dan kita fokus belajar. Dari sebelum subuh persiapan belajar, sampai jam 10 malam. Itu fokusnya belajar, cuma kepotong waktu istirahat dan makan doang. Yang lainnya sibuknya belajar. Belajar dari jam 7 sampai jam zuhur. Ini yang belajar formalnya. Ba'da salat zuhur, kemudian pulang, makan, istirahat. Sampai asar. Sampai asar udah keluar lagi, talaqi lagi. Ada yang ke sana ke sini sampai maghrib. Nanti maghrib ke syekh yang lain lagi. Ba'da sampai isya. Isya ke syekh yang lain lagi sampai jelang jam 10. Jam 10 pulang. Istirahat. Pulang belajar sampai jam 12. Jam 12 tidur. Kegiatan begini aja. Kecuali weekend nantinya. Jadi benar-benar fokus, tidak disibukkan dengan yang lain. Itu perbedaannya. Kenapa saya ingin sedikit menceritakan pengalaman ketika menuntut ilmu? Karena kita lihat di sini, hendaknya kita memutuskan hal-hal yang mengalihkan kesibukan kita, fokus kita dari menuntut ilmu. Ketika kita fokus menuntut ilmu, ya jangan sibuk dengan drakor. Drakor tentunya banyak K-pop sekarang kan. Masya Allah, ada K-pop yang dulu sempat kita ruqyah karena dia lumayan mengganggu jadwal belajarnya. Kalau udah nonton K-pop itu, nonton drakor itu dari Jumat malam sampai Senin malam nontonnya. Ada yang nggak mandi, ada yang makannya cuma pesan GrabFood doang, yang tidurnya semalam cuma 3-4 jam, full nonton.
Jumat malam sampai Ahad malam. Itu berapa hari itu? Malam Sabtu, malam Ahad sampai malam Senin dia nonton. Begitu libur kuliah weekend nonton terus. Ini waktu yang kalau dia gunakan untuk menuntut ilmu, untuk menghafal Al-Quran, luar biasa banyak waktunya. Waktu yang kalau dia gunakan untuk menuntut ilmu, luar biasa banyak. Jadi jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bisa merusak fokus kita ketika menuntut ilmu. Ustaz, ada banyak di kegiatan, ada banyak kegiatan di kampus tentunya. Apa istilahnya kalau di sini? Unit kegiatannya. Ya, unit kegiatan ada banyak tentunya. Di ITB ada berapa banyak? Lumayan Zari. Banyak. Antum ikut berapa dulu? Cuma ikut. Apa yang silat itu apa tuh? Sufuk. Sufuk untuk ikut. Iya, jadi yang baiknya kita ikutin unit-unit yang menunjang nilai serta ilmu di fakultas kita, ilmu di alma mater kita. Kalau kita memang fokusnya dalam bidang hadis contohnya, kita kuliah di ilmu hadis, maka ikutlah unit kegiatan yang menunjang ilmu kita di bidang hadis, seperti kita ikut kegiatan bahasa Arab, ikut kegiatan mustalah, kajian mustalah, ikut kegiatan mengenai komunitas anak-anak hadis, itu bagus. Jangan ikut kegiatan yang malah menyibukkan kita dari kegiatan kampus kita. Khairan, insyaallah Zal, itu poin yang pertama yang ingin kita jelaskan. Kemudian kita masuk ke dalam poin keempat sekarang Zal. Adab yang keempat, silakan Zal. Hendaknya ia merasa cukup dengan makanan yang ada walaupun sangat sederhana. Baik, Zal, sebelum kita bahas yang keempat, di sini ada perkataan ulama, kita lihat, al-ilmu la yu'tika ba'dah hatta tu'tihi kullak. Ilmu tidak akan memberikan kepada kita sebagian darinya sehingga kamu, yakni kita memberikan seluruh yang kita miliki, waktu yang kita miliki untuk ilmu. Masya Allah. Walaupun kita memberikan seluruh waktu kita untuk ilmu, tidaklah ilmu itu memberikan bagian darinya kecuali hanya sebagian saja. Sebuah kisah, Izan dan teman-teman yang dirahmati Allah, ada syekh saya yang mengajarkan saya ilmu fikih dan usul fikih. Beliau tidak menikah kecuali setelah mendapatkan gelar doktoral. Dapat gelar doktoral baru beliau menikah. Saya tanya satu kesempatan, kebetulan dapat waktu yang agak luang, saya ngobrol langsung dengan beliau. Syekh, bisa ceritakan riwayat antum menuntut ilmu? Beliau orang Lombok, Masya Allah. Beliau jelaskan, beliau selesai aliyah, beliau berangkat ke Mekah, kemudian beliau kuliah di Al-Azhar. Setelah dari Solatiyah, beliau berangkat ke Al-Azhar, kemudian beliau menekuni bidang ilmu syariah. Dan beliau nggak menikah, sampai dapat gelar doktoral. Ketika menyusun disertasi doktoralnya, itu cepet banget selesainya. Beliau laporkan ke pihak kampus, beliau sudah selesai, mau diadakan sidang, jangan dulu kata pihak kampus. Kenapa? Karena belum pernah ada mahasiswa yang bisa menyelesaikan secepat ini disertasinya. Luar biasa cepat. Dan beliau jelaskan, sungguh tidak bisa saya mendapatkan gelar doktoral dalam waktu singkat itu kecuali saya belum dengan cara saya telah menikah. Nggak akan bisa saya dapatkan. Karena saya belum menikah, Allah mudahkan saya untuk menyelesaikan pendidikan saya hingga doktoral. Masya Allah, bagaimana beliau menasihatin kami, mau kita memberikan seluruh waktu kita untuk ilmu, tidaklah ilmu itu datang, melainkan hanya sebagian saja. Poin yang keempat tadi apa, Zul? Kita masuk ke poin yang keempat sekarang. Hendaknya ia merasa cukup tentang makanan. Iya, hendaknya kita merasa cukup makanan walaupun cuma sebagian. Jadi penuntut ilmu hendaknya tidak terlalu berlebihan dalam makanan dan juga dalam berpakaian. Jadi jangan terlalu larut dengan nongkrong sana, nongkrong sini, kafe sana, kafe sini. Ustaz, sekali-kali boleh, nggak apa-apa. Asal tidak berlebihan. Dan ketika itu pun boleh, ada rasa malu harusnya. Harus ada rasa malu. Masya Allah, ulama dulu nuntut ilmu dalam keadaan sangat-sangat berkecukupan, sangat-sangat sederhana. Kok kita nongkrongnya kayak gini segala macam? Ya, 1 semester sekali nggak apa-apa. 1 semester sekali sama teman, yuk ngumpul, ngapain bakar-bakar habis ujian, ya itu nggak apa-apa sekali-kali. Tapi hendaknya kita mengurangi keberlebihan kita dalam makanan dan juga dalam berpakaian. Silakan, Zar. Dan juga cukup dengan pakaian yang ada yang dipakai walaupun sudah usang. Masya Allah, walaupun itu usang, jangan terlalu berlebihan ya. Ya. Kemudian? Maka dengan kesabaran terhadap kesempitan hidup akan diraih ilmu yang luas. Masya Allah, dengan kesabaran akan kesempitan hidup. Kalau kita lihat rumah teman-teman, rumah kos teman-teman di Mekah, di Al-Azhar, juga di Mesir, apalagi di Yaman, sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana, dari kos-kosannya, dari pakaiannya, sangat-sangat sederhana. Dengan kesederhanaan kita menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan ilmu yang luas. Kemudian, Zal.
dan terkumpulnya kebahagiaan dalam hati dari berbagai angan-angan kosong yang akhirnya memancar darinya sumber-sumber hikmah. Naam, dengan kesederhanaan itu maka akan memancarlah hikmah ketika menuntut. Poin yang keempat ini, hadirin sekalian dirahmati Allah, menegaskan kepada kita agar ketika menuntut ilmu hendaknya kita bersikap sederhana dalam pakaian dan juga makanan. Ada beberapa mahasiswa yang kos-kosannya agak lumayan mewah, Mang Zar. Saya tanya, kenapa kok mewah banget? Ustaz, saya agak kurang nyaman kalau misalnya kos-kosan saya itu agak kumuh gini. Jadi dia hafid, penghafal Quran juga. Masa SMA-nya dia selesai 30 juz. Saya ingin masuk kamar merasa nyaman sehingga saya mudah untuk merajaah Al-Quran. Ya, dengan alasan tersebut saya terima, tapi saya nasihatin tolong kalau bisa bersikaplah sederhana ketika menuntut ilmu. Maka hadirin sekalian, poin keempat ini mengajarkan kepada kita agar tidak berlebihan dalam makan, tidak berlebihan dalam menuntut, dan tidak berlebihan dalam berpakaian. Yakni tidak bersikap hura-hura, apalagi naik mobilnya mobil mewah, mobil sport. Penuntut ilmu mobilnya sport lagi, kalah dosennya malah. Mudah-mudahan hadirin sekalian, Akang Teteh, Bapak Ibu dirahmati Allah, 2 poin sebenarnya. Ya. Yang pertama tadi apa? Menyegerakan masa muda, menggunakan seluruh waktu kita untuk ilmu, fokus kepada ilmu yang sedang kita pelajari. Yang keempat, tidak berlebihan dalam hal makan dan juga pakaian. Dengan sikap sederhana, maka kita akan mendapatkan ilmu yang luas. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa mengamalkannya, anak-anak kita juga nanti bisa mengamalkannya, sehingga kita bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang mengedepankan adab. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.